Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiatul Ma'ratu Salihah dari program studi D3 Farmasi. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah penyuluhan dengan tema pola makan sehat dan tujuan audiens saya yaitu kalangan remaja dan mahasiswa. Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah sehat? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah penyuluhan dengan tema pola makan sehat. Teman-teman tahu nggak sih mengapa pentingnya kita menerapkan pola makan yang sehat? Nah, perlu teman-teman ketahui, menurut saya pribadi, kalau di era zaman sekarang ini kebanyakan orang lebih tertarik ke bisnis kuliner. Dan siapa juga sih anak-anak remaja ataupun mahasiswa yang gak doyan jajan? Pasti rata-rata pada demen jajan semua. Apalagi kalau ada yang viral, ngikuti tren. Jadi jajanan tuh kayak emang diburu, jadi penghantar jajanan. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya nggak semua jajanan ataupun makanan yang viral itu baik bagi kesehatan kita. Karena ada beberapa jenis makanan yang tidak baik bagi kesehatan kita. Saya bagi secara garis besar yaitu ada 4 kelompok jenis makanan yang tidak baik bagi kesehatan. Yang pertama itu ada makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan serta gula yang tinggi. Teman-teman tahu nggak sih, kalau makanan dan minuman yang mengandung gula yang tinggi itu tidak baik bagi kesehatan, apalagi mengandung pemanis buatan. Karena pemanis buatan itu dapat menyebabkan adanya penyakit radang tenggorokan, kemudian batuk. Kemudian kalau makanan yang mengandung gula tinggi itu dapat meningkatkan risiko terjadinya obesitas dan diabetes. Kemudian ada fast food. Fast food, junk food, bahasa kerennya, atau makanan cepat saji. Siapa sih yang gak mau kalau diajakin makan ayam fried chicken, KFC, McD, Pizza Hut, hotdog, dan lain sebagainya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa makanan-makanan cepat saji itu juga tidak baik bagi kesehatan kita jika terlalu sering. Karena makanan-makanan tersebut itu mengandung lemak yang tinggi, kemudian dapat menyebabkan terjadinya kolesterol dan tinggi garam. Kemudian jenis yang ketiga yaitu ada makanan yang tinggi lemak jenuh. Makanan yang tinggi lemak jenuh itu seperti gorengan. Kemudian bagi yang suka steak daging yang berlemak. Nah, kemudian itu ada kulit ayam, usus ayam. Siapa sih yang gak suka kulit ayam? Pasti kebanyakan suka kan? Nah, teman-teman tahu nggak sih, kalau sebenarnya makanan yang mengandung lemak yang tinggi ini, lemak jenuh yang tinggi ini, dapat menyebabkan resiko terjadinya penyakit jantung. Dan yang terakhir yaitu ada makanan yang tinggi garam. Nah, kebanyakan makanan-makanan sekarang itu semuanya serba berbumbu. Apa aja sih makanannya? Seperti cimol, basreng, keripik, dan gorengan-gorengan lainnya itu kebanyakan sekarang kan serba bumbu-bumbu seperti bumbu balado, bumbu barbeque, jagung manis, jagung bakar. Nah, sebenarnya itu bumbu-bumbu tersebut juga tidak baik bagi kesehatan kita. Karena selain goreng-gorengan itu dapat menyebabkan penggorengan yang tinggi itu kan tidak bagus juga minyaknya. Minyaknya sudah berapa kali digoreng itu kita nggak tahu. Dan dari bumbu tersebut juga dapat menyebabkan, karena mengandung garam yang tinggi, dapat menyebabkan resiko terjadinya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, lalu makanan pola sehat yang bagus itu yang gimana sih? Nah,
Di sini saya mengangkat pola makan sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok tumbuhan dan kelompok hewan. Kelompok tumbuhan itu dari apa aja sih? Kelompok tumbuhan bisa berasal dari buah, sayuran, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Sedangkan kalau kelompok dari hewan, yaitu dari daging, bisa ikan, ayam, atau unggas lainnya, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau 4 sehat 5 sempurna, ini lebih merujuk kepada 4 kelompok makanan yang sehat dan 5 hasil sempurna yang didapatkan. 5 sempurna ini merujuk pada hasil yang akan kita dapatkan, seperti gizi kita menjadi seimbang, kesehatan kita menjadi terjaga, tubuh menjadi lebih fit, lebih segar, dan tidak gampang sakit. Kemudian teman-teman tahu nggak sih 4 kelompok makanan sehat dari pola makan sehat ini apa aja sih? Oke, simak baik-baik yuk. Yang pertama itu ada sumber vitamin. Nah, untuk sumber vitamin sendiri teman-teman tahu nggak sih dari apa aja? Nah, untuk sumber vitamin itu dapat dari buah maupun dari sayuran. Nah, untuk vitamin A dapat berasal dari sayuran ataupun buah-buahan yang umumnya berwarna orange, seperti labu, wortel, ubi jalar, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian kalau vitamin B itu dapat berasal dari hati, ikan, daging, dan kacang-kacangan. Kemudian vitamin C dapat berasal dari jeruk, stroberi, dan pepaya. Vitamin D yang paling bagus memang dari sinar matahari. Namun kalau dari makanan ataupun minuman itu dapat berasal dari kuning telur dan ikan-ikan yang berlemak. Kemudian ada vitamin E, yaitu dari alpukat, bayam, dan tomat. Kemudian ada sumber serat. Untuk sumber serat ini terbagi menjadi 2, ada yang serat larut dan serat tak larut. Untuk serat larut itu dapat berasal dari buah-buahan, sayuran, maupun kacang-kacangan, seperti buah jeruk, apel. Kemudian kalau sayur dari wortel, kubis, dan kacang-kacangan seperti kacang merah dan kacang tanah. Kemudian untuk serat yang tidak larut itu dapat berasal dari gandum utuh, beras merah, jagung, dan sayuran hijau seperti bayam, selada, dan kangkung. Kemudian kelompok yang ketiga itu ada sumber karbohidrat. Teman-teman sekalian masih ingat nggak sih pelajaran sumber karbohidrat? Karbohidrat itu fungsinya untuk apa sih? Masih ingat nggak? Ya, bener banget. Karbohidrat itu sebagai sumber energi kita. Nah, untuk sumber karbohidrat ini dapat berasal dari nasi putih, gandum utuh, oatmeal, sereal gandum, kemudian dari ubi, singkong, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir itu ada sumber protein. Sumber protein dapat berasal dari, yang pertama dari daging bisa. Daging ayam, daging ikan, daging sapi, daging apa lagi? Daging unggas lainnya, daging bebek, asal jangan daging manusia. Canda. Kemudian ada dari kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, dan kacang tanah. Dan yang terakhir itu susu dan produk olahannya seperti keju, yogurt, tempe, dan tahu. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa dengan memperhatikan jenis-jenis sumber nutrisi seperti dari vitamin, serat, karbohidrat, protein, dan dalam pola makan yang sehat ini 4 sehat 5 sempurna itu dapat diharapkan kita dapat menjaga kesehatan tubuh dan mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh secara optimal. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa ya untuk menerapkan pola makan yang sehat agar tubuh kita tetap sehat dan tetap terjaga keseimbangan tubuhnya. Nah, baik,
makanan beli jajan itu boleh, namun tidak boleh terlalu sering karena tidak baik juga bagi kesehatan. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.